melakukan pendapatan langsung kepada konsumen. Jadi kan jangan sampai kita memberikan pelayanan tapi sebenarnya konsumen itu nggak pengen yang seperti itu gitu loh. Jangan sampai kita memberikan pelayanan yang nggak bisa memuaskan konsumen. Itu namanya getting close to the consumer. Terus yang terakhir yaitu go global tadi. Jadi kita ekspansi bisnis, banyak anak perusahaan kita ke luar negeri, itu go global. Jadi ini 4 cara untuk menghadapi krisis. Jadi macam-macam ya, setiap perusahaan biasanya caranya beda-beda, tergantung disesuaikan juga dengan kondisi perusahaan masing-masing. Nah, ini berbagai faktor pendorong sektor jasa. Kalau tadi kan faktor yang mempengaruhi perkembangan bisnis jasa, kok sekarang faktor pendorong sektor jasa. Yang pertama, kualitas. Kenapa kok kualitas berpengaruh? Yuk. Jadi kalau kita berbicara tentang perusahaan jasa, kita menekankan pada kualitas pelayanan yang diberikan kepada konsumen. Jadi quality itu sangat penting kalau di perusahaan jasa. Oke. Ada jadi kan karena bedanya sama kalau kita menjual barang, biasanya kan konsumen bisa merasakan kualitas itu dari barangnya. Nah, sedangkan kalau kita di perusahaan jasa, kita kan berhadapan langsung dengan konsumen, kayak misalnya di salon potong rambut atau krim bat atau apa, biasanya apa ya, make up bisa mungkin ya. Nah, kalau kualitasnya jelek kan kacau, konsumen kan bisa langsung komplain atau apa. Nah, makanya di sini kalau di perusahaan jasa kita mementingkan kualitas dari pelayanan yang diberikan kepada konsumen, karena kita berhadapan langsung dengan konsumen. Kayak misalnya juga restoran pelayannya, kalau misalnya pelayannya metutut, cemberut aja, konsumen gimana yuk perasaannya? Mbak sama mas gimana kalau ngelihat pelayan restoran itu metutut, apa marah-marah? Ayo, kira-kira nyaman nggak mau makan di restoran itu? gemes dicubit nanti pelayannya. Nah, itu bedanya kan. Kalau misalnya kita beli barangnya dulu, nanti kita bisa tahu barang ini bagus atau enggak kan nanti setelah di rumah kita pakai, baru bisa ngerasain gimana rasa kualitas dari barang tersebut. Tapi kalau jasa kan langsung berhadapan pada saat itu juga. Makanya nanti nggak tahu di bab ini apa di bab selanjutnya kita akan mempelajari karakteristik jasa yang membedakan perusahaan jasa sama perusahaan biasa. Paham? Terus lanjut, kalau pengurangan biaya atau cost control, kenapa? Kalau pengurangan biaya gimana? Halo? Dengar nggak? Kalau pengurangan biaya, kenapa kok dia bisa mendorong bisnis jasa? Kenapa kok bisnis jasa melakukan pengurangan biaya? Masih ingat kan kalau di akuntansi, kalau bikin laporan laba rugi kan ada pendapatan sama beban sama biaya kan hampir sama kan. Nah, kalau misalnya biayanya bisa ditekan serendah mungkin, maksudnya bisa dikurangi seminimum mungkin, otomatis kita akan mendapatkan laba yang lebih tinggi, ya kan? Karena
pendapatan dikurangi beban. Kalau bebannya misalnya biayanya yang kita keluarkan tinggi, malah kok bisa kalau misalnya lebih dari pendapatan yang kita dapat kan kita rugi. Makanya kalau sebisa mungkin perusahaan harus bisa mengurangi biaya yang dikeluarkan dalam jadi dengan cara bisa meningkatkan efektivitas dan efisiensi dari pelayanan. Oke. Jadi harus bisa dikontrol kira-kira iya Mbak, monggo sih, silakan gabung. Sebentar. Oh, ini hadir semua, tinggal Mas Didik sama Mbak Yuliana. Hehe. Terus kalau yang ketiga, pelayanan jasa. Oh, siapa Mbak Yuliana sama Mas Didi ta? Ya udah enggak apa-apa. Tedung. Nah, kalau pelayanan jasa sekarang kan hampir semua perusahaan ada yang namanya customer service. Nah, di situ dari pelayanan jasa yang diberikan itu kita harus bisa memuaskan keinginan konsumen. Jangan malah kalau misalnya customer service perusahaan ada konsumen yang komplain, kita customer service-nya ikut marah-marah. Nah, terus nggak ketemu dong solusi dari masalah yang terjadi, ya kan? Biasanya customer service kan untuk membantu konsumen menyelesaikan masalah yang terjadi. Misalnya pesen tiket, butuh tiba-tiba butuh tanggalnya diganti, misalnya nggak bisa tanggal sekian, pengen diundur atau apa, atau pengen dimajukan. Nah, itu kan butuh bantuan dari customer service. Nah, kalau customer service-nya nggak bisa memberikan pelayanan yang baik, konsumennya nanti kabur semua. Jadi itu penting juga perusahaan untuk menjaga kualitas dari customer service-nya, karena dia tujuannya membantu untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh konsumen. Terus yang keempat, definisi baru tentang konsumen. Jadi konsumen itu nggak hanya konsumen yang eksternal yang biasanya datang ke perusahaan jasa, tapi ada juga yang namanya konsumen internal. Kira-kira siapa konsumen internal? Ada yang tahu nggak? Siapa yang disebut konsumen internal? Kenapa kok di perusahaan jasa karyawan itu penting? Ada yang tahu nggak? Sudah belajar pemasaran kan? Manajemen pemasaran. Kenapa kok di perusahaan jasa karyawan itu penting? Ada yang tahu nggak alasannya? Kira-kira yang lain ada yang mau berpendapat? Kenapa kok menjadi ujung tombak keberhasilan suatu perusahaan? Alasannya kenapa? Yang lain ada yang mau berpendapat? Ayo. Membantu memproduksi barang. Kalau jasa itu tidak ada barangnya loh Mbak.
Salma Jasa